Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG PAI, perkenalkan, nama saya Muhammad Jaya Alfianur SPD, mahasiswa PPG Transformasi Batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Antasari Banjarmasin, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dengan NIM 250401131476. Pada hari Selasa tanggal 7 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SDIT Nurul Fikri Banjarmasin pada kelas 5 dengan tema membaca dan menghafal surah Al-Ma'un dengan model pembelajaran Deep Learning. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustadz yang soleha pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa bersama-sama dulu. Siapa yang mimpin doa? Silakan. Oke, silakan Mbak Tisha. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini semuanya hadir ya, kecuali Mbak Raisa sama Mbak Karina. Oke. Baik, selanjutnya sebelum pembelajaran kita mulai, Ustadz mau ajak kalian untuk ice breaking terlebih dahulu. Ya, silakan anak-anak Ustadz berdiri semuanya. Kita semuanya ikuti layar dengan layar depan. Oke. Semuanya perhatikan. Tangannya. Good. Selanjutnya gerakan lain. Nah, ini menarik nih, narik. Oke, guys, gerakan yang lainnya. Siap-siap. Nah, ini memutar. Oke, bagus. Sekarang gerakan yang lainnya, ya. Nah. Oke, hampir selesai semuanya. Tangannya diangkat. Oke, bagus semuanya. Baik, selanjutnya Ustadz ingin mengingat kembali pelajaran kita yang sudah lalu. Kita minggu lalu sudah membahas tentang bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk bagi hidup manusia. Jadi korelasinya dengan materi kita pada pagi hari ini, kita akan belajar tentang salah satu tujuan kita dalam hidup dunia ini, yaitu saling membutuhkan, saling bekerja sama. Kita akan belajar tentang materinya, yaitu menyayangi anak yatim di Al-Quran surah Al-Ma'un. Ya, tujuan pembelajaran kita yang pertama itu kalian dapat membaca surah Al-Ma'un dengan baik
dengan benar dan lancar. Selanjutnya, kalian dapat memahami makna dan arti dari surat Al-Maun. Selanjutnya, kalian dapat menghafal surah Al-Maun dengan benar dan lancar. Berikutnya, dapat mengidentifikasi ayat-ayat yang terkait dengan kepedulian terhadap orang lain. Jadi dari hari ini, Ustaz akan membagikan asesmen awal terkait materi kita pada pagi hari ini. Sebelum kalian jauh lebih memahami materinya. Nah, Ustaz bagikan materi asesmen awalnya. Ustaz mau bertanya kepada kalian, ya, terkait materi kita pada pagi hari ini. Siapakah anak yatim itu? Ada yang tahu nggak? Mbak Kamila, siapa anak yatim itu? Anak yang tidak mempunyai orang tua. Anak yang tidak mempunyai orang tua. Betul apa? Betul? Betul. Alhamdulillah. Jadi, betul ya. Anak yatim itu anak yang nggak punya orang tua. Asalnya punya. Namun, entah qadarullah orang tuanya meninggal atau kena penyakit apa sehingga anaknya dalam keadaan sebatang kara. Baik. Selanjutnya, Ustaz mau kalian melihat gambar di depan. Nah, kira-kira ini gambarnya gambar apa? Bersedekah. Di sana ada tempat apa itu? Rumah yatim piatu Al-Ihsan misalkan. Ada orang yang sedang berbagi. Dan apa gitu? Ada apa di sana? Ada anak-anak. Sedang apa mereka? Mengantri. Ya, baik. Selanjutnya, simak video berikut ya. Silakan diperhatikan. Inilah kisah yatim piatu yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis. Dalam perjalanan pulang setelah melakukan sholat, ini hari raya Idul Fitri. Rasulullah melihat seorang anak berpakaian busuk tampak melamun dan bersedih sambil memandang keluarga. Oke, setelah video tadi, siapa yang bisa memberikan pendapatnya tentang video tersebut? Silakan. Mbak Arifah. Silakan Mbak Arifah, apa yang pian bisa sampaikan dari video tadi? Jangan mengejek siapa? Jangan mengejek anak yatim piatu. Siapa lagi yang bisa memberikan pendapatnya? Selain Mbak Arifah tentang video tadi. Mbak Nabila silakan. Mau membantu anak yatim piatu. Siapa yang membantu? Nabi. Oke. Ada lagi pendapat yang lain? Silakan. Baik. Mudah-mudahan dengan penjelasan teman kalian tadi terkait kita itu nggak boleh mengejek anak yatim, kita harus membantu anak yatim baik dalam keadaan dimanapun, ya. Dan kita jangan sampai berbuat yang tidak baik kepada anak yatim, ya. Kita harus merasakan bagaimana dia dalam keadaan sebatang kara, ya. Makanya Rasulullah mencontohkan tadi ketika anak itu dalam keadaan sebatang kara, beliau menjadikan anak tersebut menjadi anak beliau, diangkat menjadi anak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik. Selanjutnya, Ustaz akan mengajak kalian. Kalian punya Al-Quran kan? Nah, punya Al-Quran. Silakan Al-Qurannya dibuka. Ya, sudah? Ya, silakan buka. Kita akan membaca surah Al-Maun bersama-sama. Dimulai dengan ta'awuz dan basmalah. Siap? Ya. Abata a'udzu
minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Ya, atau di bukunya paketnya perhatikan di ayat 1 ya, di ayat 1 apa arti dari ayat 1? Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Terus ayat 2. Menghardik anak yatim. Terus yang ketiga, ayat ketiga. Tidak memberi makan orang miskin. Ayat keempat. Dari ayat tadi, ayat berapa yang menunjukkan sesama, antar sesama, peduli antar sesama? Ayat berapa? Ayat yang menunjukkan peduli kepada sesama ayat berapa? Ayat 2. Betul ayat 2? Nah, maka itulah orang yang merhadik anak yatim. Terus ayat berapa lagi yang menunjukkan kepedulian terhadap sesama? Ayat 7. Apa ayat 7 bunyinya? Dan enggan memberi bantuan. Oke, bagus. Jadi di ayat 2, 3, ayat berapa lagi? Ayat 7 itu menunjukkan kepedulian kita terhadap sesama. Makanya ketika kita peduli kepada anak yatim, itu berarti kita sudah menjalankan agama kita dengan baik. Karena agama Islam itu agama yang sosial. Ya, agama sosial. Kita itu bukan cuma beribadah pribadi saja, sholat, ngaji, ya, tapi kita juga peduli kepada sesama. Ya, Ustaz mau mengajak kalian, ya, yaitu belajar sambil bermain. Ya, jadi Ustaz mau jelaskan dulu. Kita akan bermain snowball throwing. Snowball throwing. Nah, apa itu snowball throwing? Betul, snow salju, ball bola. Throwing. Jadi kalian akan sediakan kertas 1 lembar yang kosong masing-masing dari kalian. Nah, sediakan dulu kertas selembar kosong. Ya, sediakan kertas lembar kosong. Lalu nanti kertasnya itu kalian akan beri pertanyaan. Pertanyaan terkait dengan materi surah Al-Maun tadi. Ya, di lembar. Ya, silakan. Satu orang semuanya menyediakan masing-masing. Ya. 1, 2, 3. Rukun Islam yang 5. Syahadat, sholat, puasa. Zakat untuk si papa. Haji bagi yang puasa. Siapa tidak sholat dur? Sampai mana? Di sini Mbak Mikaela, di sini Mbak Nailin, di sana sama Mbak Arifah, di sini Mbak Salsa. Ambil satu pertanyaan. Ambil satu kertas, satu pertanyaan. Pertanyaan yang pertama kita dengarkan dari Mbak Rizky. Silakan Mbak Rizky, apa pertanyaannya? Ayat 4 artinya celaka orang yang sholat. Orang sholat kenapa celaka? Yes. Jadi surah Al-Maun
Apa artinya tadi? Barang-barang yang berguna. Ada berapa ayat di surah Al-Maun? 7. Ayat mana yang menunjukkan peduli kepada anak yatim? Ayat 2 dan 3. Memberi makan orang miskin. Ayat 7. Memberi barang yang berguna. Makanya kita kalau terhadap anak yatim itu harus saling membantu. Ya, kepada orang miskin kita harus membantu juga. Dengan cara apa? Misalnya membagi makanan, apalagi bersedekah, ya. Memberi baras, boleh terserah semampu kita, ya, semampu kita dalam bersedekah. Mudah-mudahan dengan sedekah kita tadi, ya, menjadikan amal jariah pada kita. Oke, Kat, jawabannya silakan. Ya, semuanya ada 20 pertanyaan. Sudah turunkan aja. Bila sudah berubah warna berarti sudah menjawab ya. Oke. Silakan ada kamera jawabannya. Oke. Sudah? Yang belum sekarang angkat. Yang itu ada ketahuan namanya belum angkat. Ya. Oke, sudah? Oke. Jawabannya adalah B, betul semua. Ada 20 ya. Oke. Oke, bagus pertanyaan. Oke. Terakhir. Kesimpulannya dapat kita pelajari hari ini surah Al-Maun, yaitu surah yang diturunkan di mana? Di Mekah. Surah yang keberapa di dalam Al-Quran? 107. Terus apa arti dari surah Al-Maun? Barang yang berguna. Ya, baik. Selanjutnya, anak-anak Ustadz silakan isi refleksi belajarnya hari ini. Dikumpul nanti setelah selesai. Biar aja dulu barcode-nya. Nah, ini bagikan refleksi pelajarannya. Biar aja dulu di buku kalian. Simpan dulu. Nah, apa yang kita pelajari hari ini silakan diisi refleksi pembelajarannya. Ya. Oke. Nah, ya diisi sesuai dengan disilang. Nah. Yang lain. Baik, tepuk tangan dulu buat kita semua. Ya. Baik, terima kasih atas keaktifannya pada pelajaran hari ini. Nanti akan Ustaz beri penugasan yang materi selanjutnya masih surah Al-Maun, ya. Bagaimana sikap kalian terhadap orang lain di luar sana ketika bertemu dengan orang yang tidak berkecukupan, ya. Terus sikap kepada teman, ya, sikap kepada guru, ya, nanti Ustaz awasi di luar lingkungan sekolah. Baik, ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau sudah paham dan tidak ada yang ditanyakan, mari kita tutup pelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, silakan pimpin doa terlebih dahulu. Mbak Tisha, silakan Mbak Tisha pimpin doanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.